Shalom, perkenalkan nama saya Hernike Zilia Krisi dari kelas 12 IPA 3. Saya akan mempresentasikan hasil kerja proyek saya, yaitu penentuan kualitas cuka buah apel berdasarkan kadar pH. Kita masuk ke bagian latar belakang. Masyarakat dewasa mulai memperhatikan kesehatan dengan mengkonsumsi makanan dan minuman berkualitas. Makanan dan minuman yang dikonsumsi tidak hanya memiliki rasa yang enak atau bentuk yang menarik, tetapi juga dapat memberikan efek kesehatan bagi tubuh, menurut S. Chandra 2013. Salah satunya adalah minuman fermentasi. Minuman fermentasi yang sering kita jumpai di kalangan masyarakat ialah cuka buah. Cuka buah merupakan salah satu produk pangan yang fermentasi dapat dimanfaatkan sebagai pengawet. Hal ini dimungkinkan karena kandungan asetat yang bersifat antimikroorganisme. Pada penelitian, cuka fermentasi berasal dari cairan fermentasi yang dihasilkan oleh aktivitas mikroorganisme pada jaringan-jaringan berkarbohidrat. Cuka dapat terbuat dari buah-buahan seperti anggur, pisang, apel, dan buah-buahan lainnya yang mengandung gula atau alkohol. Kali ini kita menggunakan cuka apel atau apel vinegar. Cuka apel atau apel vinegar merupakan minuman kesehatan hasil fermentasi alami buah apel murni menurut Jarvis 1958. Fermentasi dalam pembuatan cuka apel berlangsung dalam 2 tahap, yaitu fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae atau ragi yang merombak gula menjadi alkohol, dan fermentasi kedua ialah fermentasi yang dilakukan oleh bakteri asam asetat yaitu Actobacter yang merombak alkohol menjadi asam asetat menurut S. Chandra 2013. Karena harga cuka apel di pasaran yang susah dijangkau, maka dalam penelitian kali ini kita akan membuat cuka apel secara manual atau tradisional. Pembuatan cuka apel secara tradisional berlangsung secara fermentasi spontan. Mikroba yang berperan dalam fermentasi spontan berasal dari kulit buah, alat-alat yang digunakan, dan kondisi lingkungan terjadinya fermentasi. Fermentasi spontan memiliki kelemahan, yaitu hasil fermentasi yang diperoleh tidak stabil seperti fermentasi tidak spontan, baik secara kualitas maupun kuantitas, seperti standar pH, jumlah alkohol, total asam, dan rasa serta aroma. Upaya untuk mengatasi hasil cuka apel yang memenuhi kriteria mutu adalah dengan melakukan fermentasi tidak spontan dengan menggunakan startera mikroba yang berperan dalam proses fermentasi. Karakteristik sensoris dari cuka apel sangat tergantung pada kultur yang digunakan dalam proses fermentasi dan teknik fermentasi yang digunakan menurut Dowing 1989. Kultur yang digunakan dalam proses fermentasi cuka apel adalah Saccharomyces cerevisiae yang merombak gula menjadi alkohol, dan bakteri Acetobacter aceti yang merombak alkohol menjadi asam asetat menurut S. Chandra 2013. Kita masuk ke perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dari karya ilmiah ini terbagi atas 2, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh jumlah ragi terhadap tingkat keasaman dan kecepatan fermentasi cuka apel, dan yang kedua, apa saja kegunaan cuka apel bagi manusia. Tujuan penelitian kita mendapatkan 2, yaitu yang pertama, mengetahui jumlah ragi terhadap tingkat keasaman dan kecepatan fermentasi cuka apel. Lalu tujuan penelitian terdapat 2, yaitu mengetahui pengaruh cuka. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama, mengetahui pengaruh jumlah ragi terhadap keasaman dan kecepatan fermentasi cuka buah apel, dan yang kedua, mengetahui kegunaan cuka buah bagi kehidupan manusia berdasarkan teori pendukung yang dipakai. Lalu kita masuk ke manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan informasi tentang kadar pH cuka apel, dan yang kedua, memberi informasi manfaat cuka apel bagi kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, menginformasikan kadar pH asam sesuai penambahan bobot ragi.
Lanjut ke metode, alat dan bahan yang perlu kita siapkan ialah pisau, timbangan, kain saring, panci, 4 wadah berpenutup untuk hasil cuka buah apel atau botol fermentasi, kompor, sendok pengaduk, selang. Bahan yang kita perlukan 7 buah apel Fuji, 500 ml air, 500 gram gula pasir, 50 gram ragi pakmaya, dan 1 gulungan kain kasar. Kita masuk ke cara kerja. Yang pertama, siapkan buah apel yang masak dan tidak busuk. Cuci bersih tetapi jangan dikupas kulitnya. Direbus dan ditambah air sebanyak 500 ml sampai mendidih agar buah apel tidak terjadi pencoklatan pada saat di blender. Setelah itu didinginkan. Lalu buah apel yang sudah direbus dipotong-potong kecil, di blender bersama air rebusan apel, kemudian disaring dengan kain saring untuk mendapatkan sari buah. Setelah itu, larutan sari buah apel ditambahkan gula pasir sebanyak kurang lebih 10% dan ditambahkan air sebanyak 500 ml, dipasteuriskan pada suhu 70-80 derajat Celcius selama 1 menit, lalu didinginkan dengan cara diangin-anginkan sampai suhunya turun, lalu masukkan ke dalam botol fermentasi. Setelah itu, masukkan ragi ke dalam 4 botol fermentasi yang telah disediakan dengan masing-masing bobot yang berbeda-beda, yaitu 5 gram, 10 gram, 15 gram, dan 20 gram. Botol fermentasi ditutup dengan kain kasa dan tidak lupa diikat agar tidak terlepas. Hal ini bertujuan agar tetap ada oksigen yang masuk. Setelah itu dibiarkan di suhu ruangan sejuk sekitar kurang lebih 14 hari dan fermentasi berlangsung bila timbul gas CO2 yang terlihat dari dalam air berupa gelombang udara. Fermentasi akan berlangsung terus sampai gula dalam sari buah habis. Kita masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh jumlah ragi terhadap tingkat keasaman dan kecepatan fermentasi cuka apel. Berdasarkan hasil penelitian di atas, keempat botol cuka buah apel dengan bobot ragi yang berbeda menghasilkan rasa yang berbeda ketika diminum. Semakin banyak ragi yang dimasukkan, maka semakin cepat juga proses fermentasinya dan volume cuka apel tersebut akan berkurang. Botol pertama yang dimasukkan ragi sebesar 5 gram diukur tingkat keasamannya menggunakan indikator universal di mana dia mendapat pH 5 dengan lama fermentasi kurang lebih 14 hari. Dengan rasa yang dihasilkan, asam manis. Lalu botol yang kedua yang dimasukkan ragi sebesar 10 gram diukur tingkat keasamannya menggunakan indikator universal di mana dia mendapat pH 5 dengan lama fermentasinya kurang lebih 14 hari dan rasa yang dihasilkan adalah asam manis dan terasa hangat ketika diminum. Pada botol ketiga dimasukkan ragi sebesar 15 gram diukur tingkat keasamannya menggunakan indikator universal di mana dia mendapat pH 5 dengan lama fermentasi kurang lebih 14 hari. Dengan rasa yang dihasilkan asam manis dan terasa hangat ketika diminum. Dan botol yang terakhir dimasukkan ragi sebesar 20 gram diukur tingkat keasamannya menggunakan indikator universal di mana dia mendapat pH 5 dengan lama fermentasi kurang lebih 14 hari dengan rasa yang dihasilkan asam manis dan terasa panas ketika diminum. Yang kedua, penggunaan cuka buah apel bagi manusia berdasarkan teori pendukung yang dipakai. Cuka apel memiliki segudang manfaat bagi manusia, bisa untuk kesehatan, kecantikan, dan lain-lain. Cuka apel memiliki kandungan efek antiglikemik sehingga bisa menghambat penyerapan karbohidrat dan membuat gula darah tidak meningkat secara drastis setelah makan. Cuka apel dapat membantu menurunkan berat badan, menurunkan tekanan darah, mengatasi gangguan pencernaan, menjaga keseimbangan pH kulit kepala, mengatasi jerawat, membersihkan pori-pori, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko kanker, dan masih banyak lagi manfaat dari cuka buah apel. Berikut ini adalah tabel dan kurva dari penelitian yang saya lakukan. Pada tabel 4.1 menunjukkan tingkat kadar keasaman atau pH yang terjadi pada tiap keempat percobaan dengan bobot ragi yang berbeda selama proses fermentasi cuka apel pada hari ke-14 berdasarkan kadar sari buah tersebut. Hal ini karena tingkat keasaman atau pH ditentukan pada kisaran 3,5 sampai 5 sehingga hasil yang didapatkan akan stabil pada tingkat keasaman yang sama yaitu pH 5. Gambar yang pertama adalah
proses pemasukan sari apel yang sudah direbus dan disaring ke dalam botol fermentasi. Dan gambar yang kedua adalah sari apel yang sudah berada di dalam botol fermentasi. Gambar yang ketiga adalah proses pemasukan ragi pada botol fermentasi dengan bobot yang berbeda-beda. Dan gambar yang terakhir adalah reaksi buih yang keluar ketika ragi dimasukkan dalam botol fermentasi yang berisi sari apel tersebut. Dan poin yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan eksperimen yang saya lakukan, dapat diambil dua kesimpulan. Yang pertama, cepat atau lambatnya fermentasi ditentukan oleh jumlah ragi yang dimasukkan. Semakin banyak ragi yang dimasukkan dalam cuka apel, maka semakin cepat proses fermentasinya dan semakin berkurang air dari cuka apel tersebut. Begitupun sebaliknya, botol pertama menghasilkan rasa asam manis, botol kedua hingga botol keempat menghasilkan rasa yang sama yaitu asam dan manis, tetapi saat diminum terasa panas. Dan kesimpulan yang kedua, cuka apel memiliki manfaat yang banyak bagi manusia, seperti membantu menurunkan berat badan, menurunkan tekanan darah, mengatasi gangguan pencernaan, menjaga keseimbangan pH kulit kepala, mengatasi jerawat, membersihkan pori-pori, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko kanker, dan masih banyak lain. Dan yang terakhir adalah saran. Dalam pengonsumsian cuka apel, disarankan untuk mengkonsumsi cuka apel setidaknya 1-2 sendok makan per harinya. Namun, perlu diperhatikan saat mengkonsumsi cuka apel tidak boleh berlebihan karena dapat menimbulkan penyakit atau gangguan pada sistem tubuh kita. Contohnya seperti masalah pencernaan, tulang rapuh, erosi gigi, kadar kalium rendah, dan lain sebagainya. Sekian dari presentasi saya. Shalom.